ya, kembali lagi dengan Kadila di Takum Education. Halo adik-adik semuanya. Selamat ya kakak ucapin buat yang lulus SNMPTN tahun 2020. Oke, dengar-dengar ada kabar untuk UTBK 2020 di mana tidak diberlakukan lagi tes TKA-nya. So, mungkin adik-adik pada sedih ya semuanya. Wah, percuma dong saya belajar selama ini, tuh ujung-ujungnya TKA-nya nggak diujikan juga kayak gitu. Nah, sebelumnya adik-adik kakak membuka wawasan dari semuanya, tidak ada yang kita pelajari ini cuma-cuma gitu. Kalian bisa gunakan ilmu itu di mana aja nanti. Bisa jadi kalian misalnya ada kemauan untuk mencoba menggali kemampuan diri untuk ujian jalur mandirinya. Nah, jalur mandiri itu kan kayak SIMA UI, UTUL UGM ataupun ujian mandiri Undip dan kampus-kampus lainnya. Kalian bisa menggunakan tes TKA-nya. Jadi apa yang kita pelajari di hari ini, tidak ada yang percuma. Jadi tetap semangat dan terus berusaha. Oke ya. Nah, kakak mau sharing nih tentang perubahan-perubahan UTBK yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini. Nah, jadi mungkin beberapa informasi kalian bisa lihat di sebelah kanan ini bahwa udah diumumkan oleh LTMPT tentang perubahan-perubahan jadwal yang akan kita laksanakan untuk UTBK tahun 2020. Dan sangat sebanyak sekali komentar-komentar buat teman-temannya yang shock, artinya dia kaget, oh kok begini sih perubahannya kayak gitu ya. Nah, semuanya tidak ada masalah. Jadi kakak di sini akan kupas bagaimana tips untuk menghadapi ujian untuk TPS-nya, apa-apa aja yang harus dipersiapkan biar nanti kalian maksimal nanti. Oke, tetap semangat, UTBK 2020 di depan mata. Oke, next video. Oke, di sini terdapat surat edaran tim pelaksana LTMPT perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Nah, yang terhormat pertama menjelaskan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, yang kedua Rektor PTN, ketiga kepada Kepala SMA, MA ataupun SMK, yang keempat adalah siswa SMA atau MA atau SMK seluruh Indonesia, kayak gitu. Nah, perubahan UTBK 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolatik. Artinya di sini kita mungkin ada adik sedih ya, kenapa sih kak TKA nggak masuk lagi? Nah, itu adalah kebijakan terbaru bahwa tidak masuknya ujian TKA tetapi akan masuk tes TPS yang mana tingkat soal kesulitannya lebih hot. Oke, yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil satu kali tes. Artinya perbedaannya di tahun 2019 disanakan 2 kali tes atau 2 gelombang, tetapi untuk tahun ini cuma 1 kali tes. Nah, yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Jadi kita boleh milih sesinya di sini. Dan keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nah, bedanya di tahun 2019 kalian boleh ujian dulu baru tentukan PTN atau program studi berdasarkan hasil nilai UTBK kalian. Tetapi bedanya sekarang kalian bersamaan dengan pendaftaran UTBK dan SBMPTN memilih PTN dan program studi. Jadi kita nggak tahu tuh berapa passing grade nilai kita yang cocok untuk perguruan tinggi nanti. Nah, jadi tips dari kakak, kalian harus menguasai dulu kira-kira potensi kalian tuh di mana kayak gitu. Kalau udah tahu potensinya di mana, jadi kita bisa meimbangi kira-kira program studi yang cocok buat kita dan kampus yang cocok tuh bagaimana. Jadi kita tidak salah milih jurusan atau milih kampus nanti. Oke. Yang kelima, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020 sebagai berikut. Oke, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Nah, ini bersamaan waktunya ya.
Dan kedua, pelaksanaan UTBK adalah tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Oke, dari mulai sekarang kalian punya waktu 3 bulan kurang lebih untuk latihan lagi untuk persiapan TPS-nya lebih matang. Oke, yang ketiga, pengumuman SBMPTN yaitu pada tanggal 25 Juli 2020. Demikianlah surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, di sini kakak mau menjelaskan bahwa kira-kira apa sih kak itu tes TPS atau tes potensial skolatik UTBK SBMPTN. Nah, di sini TPS adalah tes potensial skolatik yang merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berupa penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting. Tak hanya digunakan dalam SBMPTN, TPS ini sendiri sudah ada sejak 1926 dan diterapkan di beberapa negara maju seperti Inggris, Finlandia, dan Australia. Di Amerika Serikat, TPS juga menjadi seleksi yang biasa digunakan untuk melanjutkan perkuliahan ke perguruan tinggi. Tes ini pertama kali diciptakan oleh The College Board, yakni organisasi nirlaba memiliki misi menjadi sebuah jembatan antara siswa dengan pendidikan tinggi. Nah, 4 subtes TPS atau tes potensial skolatik itu yang pertama adalah penalaran umum, yang kedua pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Oke, untuk yang pertama, penalaran bacaan yaitu berupa membaca teks tabel atau grafik, paragraf argumentatif, memahami informasi bacaan, analisis dari tabel atau grafik ataupun kurva yang disetarakan dalam teks bacaan. Untuk penalaran kuantitatif itu berupa operasi bilangan bulat, pecahan, perbandingan, aritmatika, persamaan linear, dan pola bilangan dan lain-lain. Untuk yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis merupakan memahami inti paragraf, kesimpulan, pesan tersirat, dan lain-lain. Dan yang kedua, penggunaan EYD yang tepat. Untuk yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, yaitu soal bahasa Indonesia dan sebagian bahasa Inggris, pengetahuan tentang idiom, anonim, sinonim, identifikasi wacana, mencari informasi dari bacaan. Dan yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif berupa aljabar, aritmatika, geometri, peluang, kecukupan data ya atau tidak, fungsi dan statistika, dan lain-lain. Tipsnya gimana? Oke, sering ikut TO dan ukur kemampuan diri. Kenapa? Karena sering mengikuti ITO, kita tahu di mana kelemahan dan kekurangan kita dan seberapa jauh persiapan kita menuju ujian TPS-nya. Tips belajar mandiri, tingkatkan nilai TPS. Yang pertama, kumpulkan berbagai soal TPS UTBK dari tahun ke tahun. Yuk, bongkar lagi soal-soal tahun kemarin demi masa depan yang cerah. Kedua, latihan dengan waktu yang ditentukan. Jangan coba-coba lihat kunci sebelum selesai. Jadi, kerjakan semaksimal dulu. Yang ketiga, coba kasih skor nilai. Jadi, berapa hasil ujian kalian hari ini, kalian kasih skor. Jadi untuk ujian selanjutnya kalian bisa bedain, oh nilai saya di hari ini segini dan nilai saya di hari itu segitu. Jadi peningkatannya nanti bisa kita lihat. Oke, yang keempat, usahakan satu soal kurang dari 1 menit. Ya, biasakan latihan soal setiap hari biar kalian sukses nanti di nilai TPS-nya. Yang kelima, selalu belajar dari kesalahan dan selalu konsisten. Jadi kalian harus punya target setiap hari dan jangan malas-malasan karena waktu kalian tinggal 3 bulan kurang lebih lagi. Itu adalah perubahan UTBK 2020 dan beberapa tip and trick yang kakak share buat kalian untuk menghadapi ujian TPS-nya. Teruslah berlatih dan jangan patah semangat karena UTBK di depan mata. Oke adik-adik,
Sekian dari kakak. Thanks for watching.